Apa tugas Nabi Khidir? Kok bisa dipanjangkan Allah umurnya? Coba lihat. Dari 3 cerita itu hanya 1 cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai qatala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan begitu gitu. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Apa tugas Nabi Khidir? Kok bisa dipanjangkan Allah umurnya? Coba lihat. Nabi Khidir itu sebenarnya tugasnya mirip-mirip kayak malaikat Jibril. Bawa risalah. Bedanya malaikat Jibril malaikat. Nabi Khidir itu punya fisik. Tahu juga tuh dalamnya pemalaikat apa nggak ngerti juga kita ya. Malaikat Jibril bawa syariat yang zahir kepada Nabi Musa. Selesai, apa kata orang? Ya Musa, adakah orang yang lebih alim darimu? Hadis Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, bab ilm. Apa jawaban Nabi Musa? Wah ada, gua paling alim di muka bumi. Turunlah wahyu, kan beliau ini bisa berkalam dengan Allah. Musa, kamu boleh merasa pintar, tapi nggak boleh merasa paling alim. Ada yang lebih alim dari kamu. Dalam ilmunya, dalam bidangnya sendiri. Siapa itu? Khidir. Khidir namanya Balya bin Mulkan. Dan Nabi Musa dihabisin tuh rasionya, logika rasionya dihabisin. Apa coba hubungannya ilmu sama ikan? Kata Allah, carilah Khidir, bawa ikan ini. Kalau ikan ini nanti hilang, berarti nggak jauh-jauh dari situ ada Khidir. Masuk akal nggak Pak Haji? Apa hubungannya Khidir sama ikan coba? Ternyata berhubungan. Nabi Khidir ini, Nabi, kalau orang Indonesia dulu apa? Nenek moyangku seorang pelaut. Nabi Khidir ini tinggalnya di laut. Kalau di laut berarti urusannya sama ikan. Maka diberi simbol. Simbol-simbol begini nih. Itu Allah Allah selipkan di Quran. Nanti ada masa kalau umur kita panjang, kalau saya masih rutin ke sini ya. Insya Allah nanti kita buka tuh simbol-simbol di Quran itu yang unik-unik. Ada simbol air, ada simbol awan, ada semua, ada simbol tanah. Itu semua simbol-simbol aja tuh. Indah kalau kita ngerti simbol-simbol itu. Quran itu nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya Quran itu. Simbol-simbol ini dibawa oleh Nabiullah Musa. Tapi Nabiullah Musa belum ngeh nih maksudnya. Ikan dibawa. Kata Allah, jika itu hilang, berarti di situ ada Khidir. Dia bawa anak buahnya, khadamnya, ya. Namanya siapa? Yusha. Ya. Yusha ini patuhnya bukan main sama Nabi Musa. Tapi kan dulu moyang kita Nabi Adam pernah lupa ngasih umurnya ke Nabi Daud. Itulah lupa pertama manusia. Karena Nabi Adam pernah lupa sekali. Maka sampai nanti kiamat lupa menjadi genetik. Jadi nggak usah bilang saya nggak boleh lupa. Emang kita udah takdirnya lupa. Nabi Musa bisa lupa, coba Yusha bisa lupa. Jadi malaikat aja ya. Terus jalan. Terus Nabi Musa bilang, kita rehat lagi yuk. Rehat. Pas rehat, Nabi Musa nanya, Yusha, aina samak, aina al-hud?
Mana ikannya? Yusha merasa bersalah. Biasa kan dia khidmah, dia bertugas. Wahai Nabi Allah Musa, saya lupa ikannya di mana. Tempatnya dibawa, ikannya nggak ketahuan. Akhirnya Nabi Musa nggak marah. Nabi Musa nggak marah, karena nggak boleh marah. Ini lagi belajar Khidriyah nih, nggak boleh marah-marah. Ya, itu Nabi Musa lagi masuk ke Thariqat Khidriyah kalau bahasa kita zaman ini. Ya, karena mau belajar risalah yang diturunkan Allah ke Nabi. Ya, saya ulang tadi, ada Jibril di langit, ada Khidir di bumi. Ini membawa risalah langit, ini membawa risalah bumi, sama. Cuma bedanya, ini risalah langit, itu isinya hukum normatif syariat yang zahir, sedangkan Nabiullah Khidir itu dapat risalah batin. Dapat risalah batin. Kejadian setelah kejadian, itu yang dibahas oleh beliau. Jika ada suatu kegiatan, apa ujungnya? Ujung-ujungnya ini yang menjadi syariatnya Nabi Khidir. Nabi Musa nggak marah, Nabi Musa mengatakan, ya udah kita balik. Ini Nabi Musa loh, berproses loh belajar. Masa kita nggak berproses? Ya. Dan itu lama sekali. Sampai kemudian ketemu, jadi dia udah sekalian kali berhenti. Ketemulah tempat berhenti yang pertama. Ternyata itu ikan sudah nggak ada di tempat itu. Dia udah bawa-bawa aja tuh tempat kan. Yusha. Disitulah kemudian yang mengatakan, oh di sini. Ya udah, dia tunggu. Nggak lama habis itu datang Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan, kita buat kontrak belajar dulu ya. Kamu nggak bakal sanggup lah. Nabi Khidir langsung hantam dia. Satu logika, apa hubungannya ikan sama Khidir? Dihabisin tuh. Yang kedua, Nabi Khidir kemudian hancurkan egonya Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Kamu gak bakal ngerti. Disitulah Nabi Musa merendah. Ya, wahai Tuhan, apakah engkau berkenan mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu? Nah, dibuatlah kontrak belajar. Oke, jangan ingkar kepadaku. Nah, inilah ilmu Khidriyah. Ilmu Khidriyah itu jangan gampang ingkar. Ini dikit-dikit, beda dikit udah bid'ah. Dikit-dikit udah sunnah. Dikit-dikit haram. Gimana mau memahami rahasia-rahasia Khidriyah? Cuma beda kunun sama kunun aja rame. Ya. Cuma beda zikir jahar gak jahar aja rame. Gimana mau memahami Khidriyah? Gitu. Paham, ini mulai nih. Ya. Sudah mulai nih. Nabi Musa sempat akan berpikir suuzon kepada orang. Ini yang mau dipapas, mau dihabisin oleh Nabi Khidir. Beliau ketemu anak kecil dibunuh. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa kan seorang qadhi, hakim, sekaligus penyidik. Oh, dulu lengkap semuanya kerjaan beliau. Nyeletuk, biasa, udah nyidang orang berkali-kali. Ya, jadi kayak pesilat, jurusnya udah otomatis. Nyeplos sudah. Hei, kenapa engkau membunuh nafsan zakiyah? Jiwa yang masih kecil, masih suci. Nabi Khidir langsung, tuh kan, gue bilangin, ente gak bakal paham, gak bakal sabar, gak bakal sanggup. Nabi Musa kemudian, oh ya maaf. Berarti Nabi Musa, ini pelajaran buat kita semua. Jangan menghukumi berdasarkan yang terlihat. Lain yang dilihat, lain kejadian sebenarnya. Berikut besok. Dan itu bukan besok. Di kisah yang saya dapat dari guru-guru saya, itu bukan 3 kejadian itu. Antara satu kejadian ada kejadian kecil-kecil. Dan itu lamanya 6 tahun. Perkiraannya. Lamanya 6, nyantri kepada Kiai Khidir. Kiai Musa, nyantri ke Kiai Khidir.
Nabi Musa nyantri kepada Nabi Khidir. Masya Allah. Nabi masih belajar. Antum Nabi nggak? Hah? Udah Nabi belum? Masa nggak mau belajar, belagu amat ya? Saya kan kuliah. Nah, kuliah kan dulu, kuliah akal. Kolbunya udah kuliah belum? Ruhnya udah kuliah belum? Talqinnya nanti ya. Belum sekarang. Sabar dulu ya. Saya talqin itu ngitung ahwal kolbu aja, nggak bisa dibuat-buat. Kadang sekali ketemu jadi, kayak kita kemarin ke Kalimantan. Ternyata itu murid Abagus Kubul semua, mereka udah biasa. Jadi jangan dibanding-bandingin sama antum, orang baru hijrah kemarin sore. Sabar. Kalau ikut talqinnya online kemarin jadi juga. Dapat berkah, Amin. nyambung. Cuma kan belum dapat ketemu fisiknya. Ya. Nabi Khidir di saat berikutnya menghancurkan kapal-kapal. Berikutnya bantuin orang tapi nggak minta upah. Nabi Musa ingkar terus. Nah ini yang mau dihancurin nih. Jadi yang ingkar-ingkar itu sisi gelapnya Nabi Musa, sisi Bani Israilnya dia. Ini yang mau dihancurkan oleh Sayyidina Khidir. Ingkar suuzon, komentar sebelum selesai. Komentar sebelum paham. Dia belum paham, udah komentar. Nah, berarti ini masih Musawiyah dia. Musawiyah pra-Khidriyah. Tapi kalau Musawiyah ba'da Khidriyah, wow, cakep bukan main, sempurna sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama. Masih di jalanan. Gus, pertama saya muhibin jenengan ngikuti 3 tahun terakhir. Sepertinya ketika Mbah Hasyim Asy'ari hadir di tahun 1900-an sampai mendirikan itu kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini. Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita gitu. Dan itu kami melihat bahwa apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU, saya kok termasuk orang yang punya apa ya semacam harapan gitu Gus Baha bisa, ya mungkin kalau beliau Mbah Hasyim Rois Akbar, sekarang Rois Am, nanti ada istilah baru lah, tengah-tengah antara Rois Am dan Rois Akbar. Karena setiap satu abad harus ada mujadid dan kami berharap Kamu aja tak itu yang pertama, artinya mohon maaf Gus. Yang kedua soal saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir atau Khodir yang dari 3 cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai kotala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi di antara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga
kalau ada anak-anak yang idiot itu atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan begitu gitu. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Nggak, artinya mohon maaf karena pemahaman saya ada dua pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih. Dan yang terakhir mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang madohirul jamal atau madohirul jalal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Dari peternakan ya? Tapi mau ngomong tafsir itu. Mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai kan. Nah ini ada yang hafal Quran ngaco, paling enggak setengah hafal. Nggak yang dari Unisma. Nggak begini, ayat itu kan ditutup wama fa'altuhu an amri, ya saya maknani wama fa'altu lan orang nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khadir sendiri itu kamu untung enggak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu hanya satu orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel ndak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel ndak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Ingat ya Israel. Iya kan? Nah, Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni nyuwun sewu orang soleh betul. Tapi wae kabundut ya. Itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena perintah. Nah, Khadir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel, karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh, kan orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari. Bukan mikir sampean, tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu naruh keramat kan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat, jadi ya tetap hidup itu terus. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal tuh Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel. Karena itu korbannya lebih banyak. Pertanyaannya, Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazaahu? Kan enggak. Karena semua itu wa ma fa'altuhu an amri. Saya lakukan ini. Mungkin ngaji kamu enggak khatam sih, mau delok fakotalah itu. Itu Nabi Khidir pasti tersinggung, enggak baca belakangnya itu. Ya karena jurusan peternakan itu. Atau salah gurunya yang ngajar. Ya. Daripada nyalakan satu orang mendingan 2 ya. Jadi kalau ngaji itu khatam, sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyarai Bukhari, dan ketika itu cerita tafsir ayat itu, wa hadza dalilun ala anna Musa afdhali minal Khadir. Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir, karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya. Beliau gak terima ada orang main membunuh. Aqtal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Nah,
sur'atu Musa ila nahyil mungkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil azmi. Jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini tidak benar kamu. Padahal sudah ada perjanjian, kamu tidak boleh bantah. Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat, lebih memihak syariat, nahi mungkar itu wajib. Justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa fauqal Khadir. Makanya Nabi Musa tetap gugat, nggak bisa dong, ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh. Maka itu jadi ilmu. Nabi Khidir pada akhirnya nyuwun sewu ya tidak bisa jawab. Makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri. Sebenarnya saya sendiri itu ya tidak punya alasan. Jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini wong melarat mulai cilik, meh sugih mbok pateni. Mbok yo baro ben sempat sugih itu. Ini kuliah paling lama urung sempat urip penak. Nah itu kan mbok yo mateni wong kira-kira lah nek wis sempat mapan sempat. Lu andai kan Israel pakai aturan syariat kan mateni orang kan ya dikira-kira lah. Jadi itu tidak ada hubungannya tadi dengan ilmu yang kamu katakan urusan psikologi anak itu tetap semuanya haram dibunuh, nggak boleh. Ya jadi tetap makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya Nabi Khidir itu ada punya alasan hanya ngendikan wa ma fa'altuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokok yaitu semua ini saya lakukan saya sendiri itu tidak tahu karena perintah. Jadi untung kamu gak nyoal Nabi Israel. Kalau nyoal diincem ribet kan. Ini orang tadi pas seminar Gus Bak ngeritik saya. Wah. Jadi itu pinter kamu. Yang kamu soal Nabi Khidir. Jadi enggak itu. Ya kalau nyoal Israel resiko tinggi itu, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya. Makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus karena yang punya tradisi khatam. Saya tuh kalau ngaji kitab tidak khatam tuh tersiksa karena tadi kadang-kadang yang depan-depan tuh tidak jawabannya di belakang ya tadi wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tidak sabar, wajar kamu tidak itu memang saya sendiri sebenarnya juga paham itu. Jadi ya, cara bahasa Jawa deh wajar saya musakira paham. Jadi aku dhewe ku ya ora paham. Aku ya mau nglakoni gitu. Jadi sebetulnya ya sama-sama ada itu kan. Ini wa ma fa'altuhu an amri. Dah ya? Ya,